Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tumis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengkajian kitab hadis karya Bapak Ghazali dalam judul Al-Buyu' atau jual beli, dan kita sudah sampai pada hadis atau bab yang ke-105. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi ad-darain amin. Al-babul mi'ah wa khamsah. As-sarfu, barter. Yang dimaksud as-sarfu di sini adalah tukar menukar mata uang. Dia ditukar dengan rial, atau kalau dalam ilmu dinar dengan dirham, emas dengan perak, disebut sarf. An Abil Minhal, dari Abu Minhal, yaqulu, dia mengatakan, sa'altu, aku bertanya kepada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, juga kepada Zaid bin Arqam, dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anis sarfi, tentang sarf. Faqala, maka keduanya menjawab, kunna, adalah kami para sahabat, tajiraini, dua pebisnis, ala ahdi, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alna, maka kami pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anis sarfi, dari sarf. Faqala, maka beliau bersabda, in kana, jika adalah sarf itu yadan biyadin, kontan, fala ba'sa, maka tidak ada masalah, alias halal. Wa in kana, dan jika adalah nasaan kredit, fala yasluh, maka tidak pantas, maksudnya haram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya saraf itu di dalam Islam diperbolehkan, tetapi ada syarat. Dan kemarin sudah kita bahas ya, bahwasanya saraf itu kalau satu jenis, yaitu emas dengan emas, maka syaratnya ada dua, harus setimbang dan harus kontan. Rupiah dengan rupiah, maka harus sama dan harus kontan. Sehingga 10.000 ditukar 9.000 haram. Tapi kalau jenisnya berbeda, misalnya emas dengan perak, nah maka di sini syaratnya cuma satu, yaitu yadan biyatin, kontan saja. Adapun kalau nasaan, yaitu tidak kontan, maka hukumnya adalah haram. Di sini kata-kata haram diungkapkan dengan kata-kata la yasluh. Memang ada tiga kata yang maknanya sama. Yang pertama la yasluh, yang kedua la yanbaghi, yang ketiga la yahillu. Artinya sama. La yasluh, tidak pantas, la yanbaghi, tidak pantas, la yahillu, tidak halal, sama maksudnya. Maka di sini la yasluh maksudnya haram. Saya kasih contoh kata-kata la yanbaghi, yang maknanya adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi, tidak pantas, ayyu adziba binnar, menyiksa dengan api, illa rabbun nar, kecuali pencipta api, yaitu Allah. Nah, di sini hukumnya haram. Kita menyiksa orang dengan kita bakar, tidak boleh. Karena ini hukum khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja yang boleh menggunakan api sebagai siksaan. Kemudian di sini kita ambil pelajaran juga bahwasanya para sahabat Nabi ternyata ada yang tajir, bisnis. Ibn Azib bisnis, Zaid bin Arqam bisnis, Abu Bakar As-Siddiq itu sebelum jadi khalifah juga bisnis. Makanya Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk orang kaya, Pak. Bukan orang-orang yang miskin seperti Bilal dan sebagainya. Nah, maka bisnis itu tidak masalah sama sekali. Tidak berarti kalau banyak duitnya otomatis agamanya kurang, tidak harus begitu. Adapun hadis yang mengatakan bahwa Nabi bersabda, aku tidak pernah diutus sebagai pebisnis, itu tidak melarang bisnis. Dan hadisnya pun dhaif. Bu'ithtu marhamatan wa malhamatan. Saya diutus sebagai pembawa rahmat dan sebagai malhamah. Malhamah itu perang melawan orang-orang kafir.
Walam ub'at, dan aku tidak diutus tajiron sebagai pebisnis, wala zari'an, tidak pula penanam atau apa namanya, petani. Nah, itu hadisnya tidak sahih. Dan ini pun seandainya sahih, ini tidak melarang. Bukan berarti tidak boleh bisnis, bukan berarti tidak boleh menanam. Silahkan menanam, nggak ada masalah. Adapun hadis yang mengatakan jangan memiliki tanah untuk bercocok tanam sehingga kalian cinta kepada dunia, itu ada dua catatan. Nah, mana hadisnya? Fatarghabu la tattakhidhu tuy'ah, jangan kalian itu memiliki tanah untuk bercocok tanam, sawah dan sebagainya. Fatarghabu fid dunya, sehingga kalian cinta kepada dunia. Nah, hadis ini dua catatan. Catatan pertama, menurut sebagian ulama ini bukan sabda Nabi, ini hanya perkataan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pesan kepada teman-temannya, fokus agama saja ya, untuk bisnis, untuk apa itu udah kita nggak perlu ngoyo-ngoyo lah. Nanti malah cinta dunia, akhirnya malah tidak ngaji lagi, tidak apa menuntut ilmu lagi nanti ini. Catatan yang kedua, yang dimaksud tidak boleh memiliki tanah bercocok tanam itu adalah yang menyebabkan kita cinta dunia. Tapi kalau tidak menyebabkan cinta dunia nggak apa-apa. Artinya sholat jamaah tetap rutin, tidak kalah gara-gara bercocok tanam. Ngajinya masih hadir, tidak kalah gara-gara bercocok tanam. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, sehingga bisnis silahkan. Kemudian faedah yang kedua di sini fasa'alna Rasulullah. Kita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang-orang yang bisnis itu harus mengerti fikih bisnis. Kalau tidak ngerti ya tanya. Makanya kata Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, tidak boleh berbisnis di pasar kita kecuali yang sudah paham agama. Belum paham agama, jangan masuk pasar. Nanti malah merusak kondisi pasar ya. Man qad tafaqqaha fiddin. Kata Sayyidina Umar, la yabi fi sukina, jangan menjual di pasar kita illa man qad tafaqqaha fiddin, kecuali orang yang sudah tafaqquh atau mempelajari agama. Yang sudah mempelajari agama, nah, dikasih tanda tangan ya. Ini orang sudah paham agama, silahkan bisnis. Nah, belum ada stempel nggak boleh untuk apa? Berbisnis. Ya, ada izin untuk apa? Berbisnis. Kalau sekarang ada izin mengemudi. Nah, di waktu itu ada izin untuk berbisnis. 280. Dari Abul Minhal, namanya adalah Abdurrahman bin Mut'im, dia mengatakan, Ba'a telah menjual syarikun li, serikatku, teman serikatku. Terahima dirham-dirham fisuki, di pasar, nasiatan secara kredit. Fakultu, maka saya tegur. Subhanallah, maha suci Allah, ayasluhu hadha, apakah pantas ini, maksudnya apakah halal? Faqala, maka dia membalas, Subhanallah juga. Wallahi demi Allah, laqad sungguh-sungguh bituha, aku telah menjual dirham-dirham fisuki, di pasar. Fama'abahu, maka tidak mencelanya ahadun, seorang pun. Fasa'altu, maka saya pun bertanya kepada Al-Bara' bin Azib. Maka Bara' mengatakan, qadima, telah datang an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam, silakan. Wa nahnu, sementara kami natabaya', kami berjual beli hadzal bai'a, dengan jual beli ini. Faqala, maka beliau bersabda, maka apa yang terjadi yadan biyadin, dengan kontan, fala bihi ba'sun, maka tidak ada masalah padanya alias halal. Wa makana nasi'atan, apa yang adalah yaitu kredit, fala yasluh, maka tidak pantas alias haram. Jadi sampai di sini kita ambil pelajaran dulu karena ini hadisnya agak panjang. Jadi ternyata tidak semua sahabat Nabi paham. Tidak semua para tabi'in paham bahwasanya ada aturan kalau tukar menukar antara mata uang itu harus ada syaratnya ya. Syaratnya harus kontan. Tidak semua paham. Buktinya dia mengatakan fama'abahu ahad. Saya sudah lama melakukan ini, nggak ada yang mencela, nggak ada yang menegur. Kamu ini menegur, aneh sekali. Bertahun-tahun saya melakukan begini, nggak ada yang menegur.
Jadi ternyata apa? Ilmu memang jarang diketahui. Ini padahal di masa sahabat loh Pak. Gini aja udah terjadi. Apalagi di masa kita sekarang. Maka kalau di masa kita sekarang ada sesuatu yang sudah menjadi apa itu masyhur di masyarakat, padahal salah. Kemudian kita menegur, malah kita yang dianggap aneh. Ah, salah kaprah. Dianggap yang melakukan tuh sudah wajarnya, padahal seperti itu enggak wajarnya. Kalau saya disuruh ngasih contoh menurut saya, misalnya memerahkan bibir untuk wanita. Hampir semua wanita itu keluar pakai merah-merah bibirnya, Pak. Enggak boleh seperti itu kecuali di rumah. Nah, Pak, iya Putri. Putri pakai bibir ini pengesan. Mestinya di rumah, bukan di luar. Kalau mau di luar pakai cadar ditutupi. Tapi kan hampir semua orang pakai gitu, Pak. Terutama kalau ada pernikahan, mana yang bibirnya nggak dimerahi? Semuanya dimerahi begitu. Nah, itu kalau kita lihat fatwa-fatwa para ulama nggak boleh kecuali dalam rumah. Ya. Kalau kita ingkari malah kita yang dianggap aneh. Nah, padahal sebenarnya yang benarnya ya begitu. Tapi kemudian dia mengatakan walqa Zaid bin Arqam. Kamu jumpai Zaid bin Arqam, fas'alhu, tanyalah kepada dia. Fa innahu karena dia karena adalah a'dhamana paling besar di antara kita tijarah bisnisnya. Fasa'altu maka saya pun bertanya kepada Zaid bin Arqam, faqala maka dia pun mengatakan mithlahu yang semisal itu. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa pelaku itu biasanya lebih paham daripada yang tidak melakukan. Zaid bin Arqam, kenapa dijadikan rujukan? Karena dia pebisnis, sehingga fikih bisnis ya dia paling paham. Maka dulu saya pernah ketika di Garut, saya mengajar bab nikah. Nih. Itu harus ada bapak-bapak mengatakan, salah itu Ustaz. Saya tahu kenapa antum salah, karena antum belum menikah katanya. Jadi waktu itu saya jelaskan, menyentuh istri itu tidak membatalkan wudhu kalau tidak syahwat. Tapi kalau menyentuhnya syahwat, wudhunya batal. Itu saya belum salah. Pas salah saya mengatakan, adapun kalau mencium istri, nggak mungkin nggak syahwat. Namanya mencium itu pasti syahwat. Nah, Bapak itu langsung ngangkat tangan, Pak. Salah itu, Ustaz. Salahnya di mana, Pak? Saya itu sering cium istri tapi nggak syahwat. Kok bisa, Pak? Oh ya, saya mau safar, pamit sama istri saya. Saya cium keningnya, nggak ada syahwat sama sekali. Antum itu salah karena belum menikah. Ya benar, karena memang apa? Saya belum menikah waktu itu. Terus saya mengatakan ya sudah, saya ralat nih. Karena panjenengan lebih paham. Nah, ini contohnya ini ya, Zaid bin Arqam lebih paham karena dia mengalami atau melakukan. Dan setelah saya menikah baru tahu benar Pak, memang bisa saja seorang suami cium istrinya tanpa syahwat ya. Untuk pamitan nggak ada syahwatnya sama sekali. Dan berkata Sufyan suatu kali, dia mengatakan, Qadima alina telah datang kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ke Madinah wa nahnu sementara kami natabaya' kami jual beli wa qala dan dia mengatakan nasi'atan secara kredit ilal mausim awil haji sampai ke musim haji atau dia mengatakan sampai ke masa haji muttafaqun alaihi. Jadi kreditnya agak lama Pak. Mungkin setahun, mungkin setengah tahun ya. Jadi dibayar dinar sekarang, dirhamnya kapan? Besok pas musim haji baru dikasih. Nah, itu dilarang nggak boleh. Kemudian dari sini juga kita ambil pelajaran bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tafadul. Tafadul itu apa? Bertingkat-tingkat. Kan sahabat-sahabat Nabi yang sangat mulia seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu kan sering kita dengar namanya Pak. Tapi seperti misalnya yang ini tadi, eh, Bara' bin Azib, ya agak sering tapi lebih jarang kalau dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar, Uthman. Demikian juga tadi Zaid bin Arqam. Nah, ini agak sering kita dengar tapi lebih jarang kalau dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Ada juga nama-nama sahabat Nabi yang mungkin kita tidak pernah mendengar sama sekali. Karena memang dia meriwayatkan hadis dari Nabi cuma satu tok. Nah, karena cuma satu tok sehingga tidak begitu terkenal. Itulah dalam ilmu hadis muncul istilah al-wuhdan. Al-wuhdan itu satu sahabat hadisnya cuma satu tok. Kalau yang banyak hadisnya mukfir, memperbanyak hadis.
Kalau hadisnya sedikit mukil. Nah, ada lagi yang wuhdan tadi. Ya. Wuhdan cuma satu hadis. Nah, sehingga sahabat Nabi tidak satu tingkat. Ini saya sampaikan kenapa? Mengingat kemarin masalah yang kita sampaikan. Diperselisihkan oleh para ulama, apakah para sahabat dari sisi kemuliaan itu semuanya perorangannya lebih mulia daripada generasi tabi'in secara mutlak, ataukah hanya global? Nah, kalau pendapat jumhur mengatakan bahwasanya perorangan sahabat Nabi semuanya lebih utama daripada perorangan tabi'in. Tapi kalau Ibnu Abdul Bar enggak, perorangan itu hanya global saja. Nah, apa yang kita sampaikan ini tadi menguatkan pendapat Ibnu Abdul Bar. Dalam riwayat saja mereka kan tafadul kan. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang cuma satu hadis. Nah, amal kan juga begitu sama aja. Ada yang amalnya banyak, ada yang amalnya juga rendah atau di bawahnya, ada yang di bawahnya lagi. Nah, masuk akal kalau dikatakan bahwa tidak semua perorangan sahabat lebih utama daripada semua perorangan tabi'in, tidak harus begitu. Tapi jangan sampai kita merasa lebih utama dari satu pun sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak usah, ya maksudnya generasi-generasi yang setelah itu. Berikutnya 281 dari Malik bin Aus, bahwasanya dia itu iltamasa mencari sorfan, tukar menukar uang bimi'ati dinarin dengan 100 dinar. Fada'ani maka memanggil saya Talhatu bin Ubaidillah. Fatarawatna maka kami saling menawar hatta starafa sehingga dia pun ingin menukar minni terhadap saya. Nah, jadi tawar menawar itu biasa Pak. Saya bawa dinar sekian, saya kalau mau tukar dirham dapat berapa, saling tawar menawar. Jadi jual beli biasa ya, ini bukan berarti menunjukkan pelitnya orang, bukan ya. Nah, namanya jual beli ya maklum sesuatu yang harus dimaklumi. Fa'akhadha maka dia pun mengambil adzhaba emas tadi yuqallibuha dia bolak-balik emas tadi fi yadihi dalam tangannya. Tsumma qala kemudian dia mengatakan hatta ya'tiya sampai datang khazini penjaga saya yaitu orang yang menyimpan harta dia minal ghabah dari hutan. Ghabah ini nama satu tempat di luar kota Madinah yang penuh dengan pepohonan sehingga disebut sebagai ghabah atau hutan. Jadi dia punya harta di sana. Wa Umaru sementara Umar yasma'u dzalika mendengar ucapan tersebut. Faqala maka Umar menegur, wallahi demi Allah, la tufarikuhu kamu tidak boleh berpisah dengannya hatta ta'khudha sampai kamu mengambil minhu uang darinya. Jadi emasnya sudah kamu berikan, maka dirhamnya harus kamu terima kontan. Kalau nunggu nanti sampai dia datang enggak boleh. Kalau nunggu nanti sampai dia datang ya sudah, berarti emasnya jangan diterima dulu. Emasnya silahkan dipegang. Nanti kalau tukang saya datang bawa uang, nah baru kita tukar menukar. Tapi kalau jarak yang sangat sedikit, insya Allah nggak masalah. Misalnya orangnya di luar rumah, Pak. Sebentar lagi mau masuk nih, dia baru melepas sandal di luar nih. Nah, insya Allah kan waktu sebentar seperti itu tidak masalah. Seperti kalau kemarin kita contohkan misalnya transfer, ya. Kita sudah transfer uangnya atau kita sudah bayar uangnya, kemudian dari toko emas dia masih ngatur-ngatur atau nyatat-nyatat emasnya itu. Nah, sebentar kemudian nanti kita akan diberikan emas yang sudah kita transaksikan tadi, nggak ada masalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Adzhab emas bidzahab ditukar dengan emas riban, itu menjadi riba illa ha'awaha, kecuali kontan." Makanya disebut apa? Riba nasiah. Nasiah yaitu tidak kontan. Wal burru dan gandum bur bil bur ditukar dengan bur riban menjadi riba illaha awaha kecuali kontan. Wasyair gandum biasa bisyair ditukar dengan gandum biasa riban menjadi riba illaha awaha kecuali kontan. Wattamru bitamri dan korma ditukar dengan korma riban menjadi riba illaha awaha kecuali kontan. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Untuk yang emas ini adalah ilatnya saman, mata uang. Kemudian untuk selainnya yaitu bur sama syair sama tamar, ini ilatnya adalah apa? Ta'am, makanan. Nah, kemudian para ulama berselisih pendapat yang sangat banyak. Ini makanan yang bagaimana? Kalau makanannya jelas, tapi makanan yang bagaimana? Apakah disimpan? Apakah makanan pokok? Apakah ditimbang atau ditakar? Nah, itu ada
perincian yang sangat banyak perselisihan para ulama rahimahumullah ta'ala. Yang paling simpel ya mazhab Zahiri. Mereka mengatakan Nabi hanya menyebutkan 6, maka jangan ditambah-tambah. Sehingga selain 6 ini tidak riba, beras tidak riba karena tidak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau jumhur berpendapat beras hukumnya sama dengan gandum. Kok bisa terjadi perbedaan? Kenapa? Antara mazhab jumhur dengan Zahiri. Karena jumhur pakai qiyas. Mazhab Zahiri anti qiyas. Jadi mazhab Zahiri itu tidak terima qiyas, Pak. Namanya agama itu ya dalil. Ada dalilnya pakai, nggak ada dalilnya menang. Nah kalau jumhur nggak begitu. Ini ada dalil, tapi ada maqasidus syariahnya. Ada maksud dari syariat yang didalilkan tadi, yang disebutkan dalam dalil tadi. Nah, maka maksudnya harus kita paham. Setelah maksudnya kita paham, kita akan mengetahui qiyasnya tersebut. Dan sebenarnya kalau tidak ada qiyas, itu kita nggak bisa berijtihad kalau begitu ya. Karena rata-rata ijtihad itu dari qiyas. Berikutnya halaman 2. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinaru bid-dinar, dinar ditukar dengan dinar, wa dirham bid-dirham, dirham ditukar dengan dirham, itu harus la fadla bainahuma, tidak ada kelebihan antara keduanya, alias harus setimbang. Faman kanat lahu hajatun, maka barang siapa yang dia memiliki hajat biwarikin kepada perak, fal yastarifha, maka hendaklah dia itu menukarnya bidhahabin dengan emas supaya bisa tidak sama timbangannya tadi. Tapi kalau perak dengan perak ya harus sama timbangannya. Wa man kanat lahu, dan barang siapa yang adalah baginya hajatun perlu bidhahabin kepada emas, fal yastarifha, maka hendaklah dia menukarnya bil warik dengan perak supaya bisa tidak setimbang. Wasarfu, adapun sarf yaitu tukar menukar mata uang tadi, ha itu harus kontan. Maka syaratnya harus kontan kalau tidak sama jenisnya. Tapi kalau sama jenisnya, syaratnya harus kontan dan setimbang. Riwayat Ibnu Majah sahih. Berikutnya al-bab as-sadis ba'dal mi'ah, bab 106. Ar-riba, riba itu minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Nah, jadi di sini Mbah Ghazali termasuk mengikuti pendapat jumhur yang mengatakan bahwa dosa dibagi dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Karena sebagian kecil ulama berpendapat tidak ada dosa kecil, semua dosa adalah besar karena Allah Maha Besar. Nah, yang benar adalah ada dosa kecil, ada dosa besar. Karena isyaratnya banyak. Salah satunya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan illal lamam pada surat apa? An-Najm 32. Alladzina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahish. Kemudian dikatakan illal lamam. Nah, berarti ada dosa besar, ada dosa kecil. Kabairal ithmi wal fawahish ini dosa besar. Illal lamam ini adalah dosa kecil. Orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, perbuatan keji. Akan tetapi dosa kecil kadang-kadang dia melakukan. Namanya manusia tidak maksum ya. Nah, ini Mbah Ghazali mengikuti mazhab jumhur. Riba termasuk dosa besar, bukan termasuk dosa kecil. Perbedaannya apa? Dosa besar tidak bisa dihapus kecuali taubatan nasuha. Dosa kecil bisa dihapus dengan amal soleh. Kita melakukan dosa kecil, kemudian sholat 5 waktu berjamaah, udah selesai dosanya. Tapi kerja di bank riba, lalu ikut sholat jamaah, soft pertama, habis itu sholat sunnah, dosa riba tetap nempel. Mau lepas dari dosa riba, keluar dari bank segera. Kerja yang tidak ada ribanya sama sekali. 283 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 orang. Yang pertama, akilar riba, pemakan riba. Yang kedua, mukilahu, yang memberi makan riba. 3, 4 adalah syahidaihi, 2 saksinya. Yang kelima adalah katibahu, pencatatnya. Riwayat Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa yang dilaknat itu adalah yang langsung berkaitan dengan riba. Yang tidak langsung berkaitan riba, maka tidak kena laknat. Misalnya tukang servis, cleaning service di bank, enggak termasuk.
tukang parkir di bank nggak termasuk, karena nggak langsung berkaitan dengan riba. Saya datang ke bank tidak harus karena riba, ya, bisa untuk transfer dan sebagainya. Nah, maka tukang parkirnya masih belum kena ini. Nah, gajinya dari mana, Pak? Dari apa? PNS terus gimana? Oh, yang ngambilnya di bank, ya. Berarti kan datangnya ke sana tidak untuk riba, tapi untuk ngambil gaji, maksudnya beliau gitu. Ya, maka tidak ada masalah. Tapi tetap saja lebih bagus cleaning service masjid daripada cleaning service bank. Lebih bagus parkir masjid daripada parkir bank. Artinya kalau bisa cari yang lain, ya cari yang lain. Tapi kalau nggak ada, ya sudah, gimana lagi. Karena saya lihat fatwa-fatwa sebagian ulama itu keras, Pak. Terutama ulama-ulama Saudi, ya. Apapun di bank nggak boleh. Cleaning service haram. Kemudian tukang parkir haram. Tapi saya lebih suka pendapat yang satunya tadi. Dia nggak berkaitan langsung dengan apa? Dengan riba. Kalau ini kan langsung nih. Makan ini kan berarti langsung. Memberi makan ini juga langsung. Saksi langsung. Penulis langsung. Cleaning service nggak termasuk. Satpam enggak semua enggak. Satpam tidak selalu apa namanya berkaitan dengan ribanya langsung kan. Dia mensatpami apa? Mensatpami orang yang datang untuk transfer, mensatpami orang yang datang untuk ngambil uang. Ya tapi ya tadi, kalau ada satpam masjid lebih bagus lah daripada satpam bank gitu kan. Tapi untuk mengatakan haram itu ya perlu berhati-hati ya. Memang ada ulama yang mengatakan haram ada ya. Tapi ada juga yang tidak sampai mengatakan haram karena yang disebutkan ini semuanya adalah yang berkaitan langsung. Yang perlu diperhatikan adalah sabda Nabi yang dulu pernah kita tampilkan, meskipun dhaif, tapi mungkin sesuai fakta ya. Bahwasanya kalau kita tidak makan riba, kita akan kena uap riba gitu. Nah, berarti yang sabtan apa? Satpam tadi kan apa? Fa illam yakulhu, kalau tidak makan riba, asabahu min qubari. Dia terkena debunya riba. Riwayat Abu Dawud, derajatnya dhaif. Dhaif tapi mungkin sesuai fakta kejadian. Tapi kemudian di sini kata-kata laknat inilah yang dijadikan dalil bahwa Ghazali dosa besar. Karena dosa besar itu catatannya ada 4. Laknat, ghadab, murka Allah, nar, api neraka, sama had, hukuman had itu. Salah satu dari 4 ini disebutkan, berarti dosanya dosa besar. Berikutnya 284 dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemakan riba, pemberi makan riba, pencatatnya, 2 saksinya. Dan beliau mengatakan hum sawa, mereka itu sama. Sama apa, Pak? Dosa. Jadi sawaun fil ithmi. Kalau disambungkan, kalau dilanjutkan. Tapi kata-kata fil ithmi udah kemudian mafhum dihapus. Maka kata-kata sawa ini sama, itu tafsirannya sesuai kondisi kalimatnya. Kalimatnya tadi apa? Laknat. Nah, ini menunjukkan dosa ya. Nah, maka berarti sawa, mereka sama itu sama-sama dalam dosa, sama-sama dilaknat, sama-sama dosa besar. Berikutnya 285 dari Abdul. Kenapa? Hotel. Kenapa? Hotel emang ada ribanya. Oh, maksiat nih. Maksiat kalau di hotel itu kan tampaknya tidak selalu, Pak ya. Tapi kalau bank itu kan pasti ada ribanya. Nah, kalau yang pasti maksiat, maksudnya tidak ada selain maksiat, nggak boleh kita membantu sama sekali. Misalnya pelacuran, cleaning service pelacuran nggak boleh. Satpam pelacuran nggak boleh. Tukang ojek pelacuran, kalau tahu akan melacur nggak boleh. Makanya nggak usah tanya. Neng diwa, rasa kok. Tekok malah jadi haram. Meskipun perasaan kita ketokin dan ini mesti meneng kono. Tapi kita nggak tahu kan sebagaimana daerah sana, kita antar saja. Ya, kalau begitu tahu besok lagi
Tidak boleh. Maka harus dibedakan antara tukang parkir bank dengan tukang parkir pelacuran. Tukang parkir pelacuran itu di situ semuanya total haram, Pak. Tapi kalau di bank itu tidak semuanya haram. Transfer itu tidak haram, ngambil gaji tidak haram. Tapi kalau pelacuran, mana ada pelacuran halal? Nggak ada pelacuran halal, nggak ada. Berikutnya 285. Jadi Abdullah bin Hamdalah bin Rohib. Nah, perhatikan ini. Abdullah, sahabat Nabi. Hamdalah, sahabat Nabi. Rohib, ini orang munafik. Jadi si munafik punya anak sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamdalah ini dijuluki apa? Ghasil. Hamdalah al-Ghasil. Hamdalah yang dimandikan malaikat. Karena ketika diajak perang dia masih hubungan suami istri. Kemudian saking semangatnya jihad, dia belum sempat mandi, langsung ngambil pedang, langsung ikut perang. Sampai di medan syahid. Maka malaikat kemudian mengambil jenazahnya, dimandikan. Maka Nabi mengatakan, ghasalatul malaikah, dia dimandikan malaikat, akhirnya mendapat julukan al-ghasil. Sementara bapaknya munafik tengik Rahib ini. Rahib ini yang disebutkan dalam Quran surat At-Taubah. Apa kata Allah? Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu. Orang yang membuat masjid diror, kafir, untuk mencah belah umat Islam, untuk menunggu orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, orang yang memerangi Allah dan Rasulnya ini tadi, Pak. Rahib ini tadi. Jadi munafik buat masjid tandingannya Kuba untuk memecah belah umat Islam. Kemudian mereka menunggu Pak Rohibnya datang ke masjid itu untuk dihormati di situ. Nah, sebelum Pak Rohibnya datang sudah dibakar masjidnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Ka'bin dari Ka'ab, yakni Al-Ahbar, seorang tabi'i. Qala, dia mengatakan, la an asniya, sungguh bahwasanya aku berzina, 33 kali, zanyatan, zina, ahabbu ilayya, lebih saya sukai, maksudnya lebih ringan, min akli, daripada memakan dirhamin riba, 1 dirham secara riba, ya'lamullah, yang Allah tahu, anni akaltuhu, bahwasanya saya memakannya, hina akaltuhu, ketika saya memakannya, riban, sebagai riba. Jadi takdirnya, ya'lamullahu anni akaltuhu riban hina akaltuhu. Hadis riwayatnya Imam Ahmad. Jadi menurut Ka'ab al-Ahbar, dua dosa ini kalau disandingkan, itu lebih mending dosa zina 33 kali daripada dosa riba cuma 1 dirham. 1 dirham sekarang cuma 70.000. Riba 70.000. Dosanya lebih besar daripada zina 33. Kan sepertinya nggak masuk akal ya. Tapi yang ngomong ini siapa? Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar itu siapa? Dia mantan pendeta. Jadi kalau dia ngomong gini, itu kira-kira ngambilnya dari kitab sucinya dulu. Ya. Dulu dia baca Taurat, membaca Injil. Nah, begitu masuk Islam, dia itu banyak ilmunya. Karena sudah jadi pendeta sebelum masuk Islam. Makanya wajar kalau sahabat-sahabat Nabi pun ngaji sama Ka'ab al-Ahbar. Abu Hurairah itu kadang-kadang ngaji sama Ka'ab al-Ahbar. Ya, ngajinya bukan berarti seperti kita sekarang ini, bukan ya, tapi ketemu kemudian saling tukar pikiran gitu. Nah, Ka'ab al-Ahbar ini seorang tabi'i, tapi dia mengajari atau menjadi guru dari sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena ilmunya yang banyak tadi. Dan perkataan ini nanti akan kita temukan dalil dari sabda Nabi SAW pada hadis berikutnya. Sehingga perkataan Ka'ab al-Ahbar ini bisa dikuatkan karena sesuai dengan sabda Nabi SAW. 286. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, inna, sesungguhnya terakhir ma nazalat, apa yang turun itu adalah ayat riba. Wa inna, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida, wafat, walam yufassirha, dan beliau belum menafsirkan ayat riba lana kepada kami.
Fada'u, maka tinggalkan dua. Yang pertama ar-riba, yang jelas-jelas riba. Yang kedua war-ribah, dan yang meragukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan hati-hatinya Sayyidina Umar. Riba yang jelas tinggalkan. Meragukan riba atau tidak, meragukan halal atau tidak, tinggalkan. Seperti kripto dan sebagainya, itu kalau tidak masuk di yang jelas haram, ya berarti maksudnya yang meragukan. Tinggalkan udah. Pokoknya yang meragu-ragukan udah gak usah disentuh ya. Karena yang halal saja masih banyak. Nah di sini kenapa Sayyidina Umar mengatakan Nabi belum menafsirkan ayat riba? Kan ayatnya jelas Pak. Terus Umar mengatakan Nabi belum menafsirkan. Ya gimana maksudnya? Ini kata-kata Nabi belum menafsirkan. Itu maksudnya menafsirkan secara terperinci sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan Inna abwabar riba ifnani wa sab'una baban. Riba itu ada 72 dosa atau 72 pintu atau 72 macam. Dan Nabi itu belum memerinci yang 72 ini. Itu yang dimaksud lam yufassirha. Bukan berarti ayat riba turun tanpa dipaham, bukan begitu. Ayat riba sudah jelas. Tapi perinciannya riba kayak apa? Karena 72 kata Nabi SAW. Nah itu yang kata Sayyidina Umar belum ditafsirkan oleh Nabi SAW. Makanya kalau belajar fikih riba rata-rata membaginya dua kemarin ya. Ada riba dain, ada riba ain. Riba dain, riba hutang piutang. 1 juta membayar 1.100.000. Riba ain yang tadi, yang 6 barang tadi. Ya. Hmm. 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 Gara-gara itu, ya bagus. Kenapa dia tidak mau? Karena khawatir dikasih makan yang haram. Saya waktu di Garut, Pak, itu kan yang punya pesantren orang kaya gitu. Pesantren gratis yang saya bina waktu itu. Nah itu hampir cerai antara Mas sama Mbak yang anaknya yang punya pesantren itu. Gara-gara itu, Masnya ini kerja di bank. Mbaknya ini setelah ikut ngaji sama kita, tahu riba haram, seragam. Hampir cerai. Akhirnya Masnya ngalah, ya saya tak pindah. Pindahnya kemana? Pindah ke bank, tapi yang syariah. Ya sebenarnya masih ada ribanya, tapi masih mending daripada yang kemarin gitu maksudnya. Dan dia pindah itu sudah menunjukkan kebaikan, Pak. Kenapa? Karena gajinya jauh ya, yang di syariah sekian, yang di sana sekian. Ya. Dia pindah rela gajinya lebih rendah, yang penting istrinya mau makan dari uang pemberian dia. Hmm. Ya banyak sekali. Hampir rata-rata kan yang di sana kan orang Islam, karena pakai jilbab kan. Saya masuk bank rata-rata yang menjaga yang pakai jilbab. Ya. Saya juga sering masuk ke bank untuk transfer dan sebagainya, tapi enggak berkaitan dengan ribanya. Tapi ini dikatakan oleh Sayyidina Umar, ayat yang terakhir ayat riba. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ayat terakhir itu bukan ayat riba, tapi ayat yang menyuruh kita untuk takut kepada hari akhir. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian kepada satu hari yang kalian akan dikembalikan padanya kepada Allah. Ini Al-Baqarah ayat 281. Nah, hadis yang mengatakan begitu sahih. Sementara hadisnya ini juga sahih. Jadi gimana? Ayat terakhir yang turun adalah ayat riba. Nah, ini bisa dipahami. Ayat yang terakhir turun dalam bab halal haram itu adalah riba. Kalau yang akhir turun secara mutlak bukan ini. Itu supaya tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Berikutnya 287 dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata,
telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10. Kalau tadi 5 ini 10. Yang 5 dari pihak riba ya. 1 akil riba, makan riba. 2 mukilahu, pemberi makan riba. 3 katibahu, pencatatnya. 4 5 syahidaihi, 2 saksinya sama dengan tadi. Nah, terus 6 sampai 10 ini yang lain. Wal halla wal muhallal lahu, dan orang yang menghalalkan dan orang yang dihalalkan untuknya. Wa mani'as shadaqah, dan pencegah zakat, maksudnya tidak mau mengeluarkan zakat. Wal wasimah, dan wanita yang mentato. Zaman dulu yang mentato rata-rata wanita. Yang ke-10 wal mustausimah, yang minta ditato. Zaman dulu rata-rata yang minta adalah wanita. Berarti hukumnya gimana? Laki sama wanita sama saja. Maka di sini disebut wanita. Kenapa? Kharaja makhraja al-ghalib. Munculnya wanita di sini karena rata-rata kebiasaannya begitu. Falaisa bihasrin, maka berarti tidak membatasi hukumnya untuk para wanita. Ini berlaku untuk laki-laki juga. Ini kaidahnya begitu. Yang belum jelas mungkin kata-kata ini. Al-hal wal muhallallah. Laki-laki yang menghalalkan dan laki-laki yang dihalalkan untuknya. Ini berkaitan dengan talak. Kalau talak sudah sampai 3 kali, maka tidak bisa rujuk kepada suami yang sebelumnya tadi, kecuali sudah menikah dengan laki-laki yang lain dan sudah dijima kemudian ditalak. Nah ini ada temannya kemudian kasihan sama yang mantan suami tadi. Tak nikahi wae, nanti 1 bulan saya cerai lagi biar kamu bisa rujuk. Nah teman yang kasihan tadi namanya hal. Yang dikasihan itu yang mantan suami namanya muhallallah. Ini sekongkol maupun tidak sama aja. Kalau sekongkol berarti dua-duanya dilaknat. Kalau tidak sekongkol, semata-mata karena kasihan, kemudian dia diam-diam menikahi, tapi tujuannya untuk menghalalkan, berarti yang terlaknat cuma 1. Pun mantan suaminya tidak terlaknat, dia tidak menyuruh sama sekali. Apakah pernah terjadi seperti itu? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Tapi mungkin saja ya, seluruh dunia kalau dicari ada contohnya. 288 dari Abdullah bin Handalah. Di situ nggak ada kata-kata ghasilil malaikah dalam kitabnya Mbah Ghazali. Ini saya tambahi sendiri karena dari Musnad Ahmad ada tambahan. Ghasilil malaikah. Dia yang dimandikan oleh malaikat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirhamun riba. 1 dirham secara riba. Ya'kuluhu rajul, yang dimakan oleh seseorang, wa huwa ya'lam, sementara dia tahu bahwa itu riba dan tahu bahwa itu dosa. Asyaddu, lebih dahsyat, min 36, daripada 36 kali zaniatan berzina. Bedanya tadi apa? 33 ya, kalau ini 36. Bedanya tadi perkataan Ka'ab, kalau ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya hadis ini diperselisihkan derajatnya. Kata Syekh Albani, hadis ini sahih. Dan ketika saya sampaikan, sebagian bertanya, gimana sih zina 36? Kok lebih ringan daripada riba 1 dirham? Mumet kepalanya. Nah, maka saya bilang, gak usah mumet. Namanya dosa itu Allah yang menetapkan. Ini gede, ini cilik, itu bukan urusan kita. Tapi kalau mau mengikuti pendapat yang kedua, bahwa ini hanyalah mauqufun, ya. Ini adalah apa? Hadis mauquf, ya sudah selesai. Berarti nggak bisa dijadikan dalil. Karena sebagai kata Imam Daruqutni, hadis ini adalah mauquf. Jadi bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya perkataannya siapa? Abdullah bin Handalah. Lah terus kalau perkataannya Abdullah bin Handalah, Abdullah ngertinya dari mana? Tadi di atas sudah disebutkan. Abdullah itu ngaji sama Ka'ab al-Ahbar. Nah, berarti di sini ada kesalahan penisbatan hadis. Semestinya bukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semestinya adalah qala Ka'bul Ahbar. Maksudnya gitu. Tapi perawi yang meriwayatkan dari Abdullah salah. Dia kemudian mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini perkataannya Ka'ab al-Ahbar, ya memang nggak bisa dijadikan
dalil. Karena ke Al-Ahbar mantan pendeta, dia ilmunya dari kitabnya dulu. Padahal kitabnya dulu itu belum tentu isinya 100% benar. Ya tidak harus palsu, Pak. Tapi bisa jadi Israiliyat. Gitu. Bisa jadi apa? Israiliyat. Yang jelas ini masih diperdebatkan. Kalau panjenengan ikuti Syekh Albani, sahih, selesai. Berarti bisa dijadikan dalil. Kalau panjenengan ikuti Daraqutni, ini tidak sahih. Kalau saya pribadi terus terang, setelah menimbang-nimbang, itu lebih cocok teori ulama dulu daripada ulama sekarang, Pak. Syekh Albani itu ulama sekarang, Imam Daraqutni itu ulama dulu. Nah, sehingga ulama dulu lebih saya menangkan daripada ulama kontemporer. Sehingga kasus ini gimana? Ya, kasus ini terakhir setelah saya tiba-tiba saya pilih pendapat Imam Daraqutni, ini hadis mauquf. Kalau hadis mauquf gimana? Gak bisa jadikan dalil. Apalagi sudah ketahuan Abdullah bin Hanzalah ngambilnya dari Ka'ab al-Ahbar, bukan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih contoh lagi. Suatu hadis yang dinisbatkan kepada Nabi, padahal sebenarnya perkataan Ka'ab al-Ahbar, sehingga Imam Muslim dikritik oleh banyak ulama gara-gara hadis ini. Khalaqallahu at-turbata yawma sabt. Ini riwayat Muslim Pak ini. Nanti dicek di Sahih Muslim nomor 2789. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pegang tangan saya lalu mengatakan Allah ciptakan bumi hari Sabtu, kemudian gunung hari Ahad, pohon hari Senin, makruh hari Selasa, sinar hari Rebu, binatang-binatang hari Kamis, Adam setelah asar hari Jumat. Nah ini perkataan sabda Rasulullah ini ditentang oleh banyak ulama. Enggak benar. Ini yang benar Abu Hurairah mengatakan, Ka'bul Ahbar berkata. Jadi Abu Hurairah kan semangat cari ilmu, Pak. Sehingga kalau ketemu Ka'bul Ahbar, ngobrolnya mesti ilmu. Karena dia mantan pendeta, ilmunya banyak. Orang suka ilmu ketemu dengan orang yang ilmunya banyak, pasti gaduh. Nah, yang salah bukan Abu Hurairahnya, rawi yang meriwayatkan dari beliau. Mengira itu sabda Nabi, padahal Abu Hurairah mengatakan dari Ka'bul Ahbar. Ini satu-satunya hadis dalam Sahih Muslim yang menjadi kritikan para ulama ya. Karena Sahih Muslim kan rata-rata sahih, kecuali ada beberapa hadis yang memang ada catatan di salah satunya. Berikutnya bab 107, akibatul riba, akibat akhirnya riba ila qillin, menjadi sedikit. Qala Allahu azza wa jalla, wa ma ataitum min riban, apapun yang kalian berikan dari riba, liyarbua supaya mengembang, berkembang, fi amwalin nasi pada harta manusia, fala yarbu, maka tidak akan berkembang indallah di hadapan Allah. Wa ma ataitum, dan apapun yang kalian berikan min zakatin berupa zakat, turiduna yang kalian menginginkan wajah Allah, yaitu masuk surga melihat wajah Allah, faulaika hum, maka mereka itulah al-mudhifun, orang-orang yang melipat gandakan itu pahalanya. 289 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riba, riba itu wa in kathur, meskipun banyak, fa inna, maka sesungguhnya akibatahu, akibat akhirnya, tasiru, menjadi ila kullin, kepada sedikit. Riwayat Ahmad. Dan riwayat Ibnu Majah, ma ahadun, tidaklah seorang pun aktsara, memperbanyak benar riba, dari riba, illa, kecuali karena adalah akibatu amri, akibat urusannya nanti, ila qillatin, kepada sedikit. Contoh paling gampang ya, satu pabrik di mana dulu kaya raya, ketika bapaknya tidak mau riba sama sekali. Begitu bapaknya wafat, anaknya masuk uang pinjaman bank. Jadi untuk memperbesar bisnisnya, maka dia masuk pinjaman bank, riba. Akhirnya sekarang pabriknya habis, harus dijual karena tidak bisa melunasi utang kepada bank. Itu contoh paling konkret yang terlihat mata, karena pabriknya masih ada sampai hari ini, tapi sudah pindah tangan, sudah terjual.
Itu contoh ila qil, jadi sedikit. Contoh perorangan teman saya cerita ketika dia masih berkaitan dengan riba dulu, itu pemasukan banyak, tapi nggak ada yang dipegang, Pak. Rumah nggak punya, mobil nggak punya, motor nggak punya, kemudian istrinya, anaknya suka masuk rumah sakit, macam-macam musibah datang, gitu. Jadi uang masuk hilang kabeh. Ayo begitu dia mendengarkan khutbah Jumat, akhirnya khutbah Jumat waktu itu tentang riba, langsung mengena ke hatinya. Keluar dari Jumatan dia langsung niat saya berhenti riba. Akhirnya sudah nyaman hidupnya. Nah, itu contoh bahwasanya memang riba meskipun banyak tapi berkahnya nol, berkahnya sama sekali tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bab 108 al-ikhtilaf, perbedaan baina Ibnu Abbas, antara Ibnu Abbas wa Abi Sa'id dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. 290 dari Abu Nadrah, dia mengatakan, aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang sharaf, yaitu tukar menukar mata uang. Maka Ibnu Abbas berkata, ayat dan biyadin, apakah kontan? Qultu, saya jawab, na'am, ya. Qala Ibnu Abbas jawab, fala ba'sa bih, maka tidak mengapa. Fa'akhbartu, maka saya beritahukan kepada Abu Sa'id. Fakultu, maka saya berkata, ini soal Ibnu Abbas, saya sudah tanya kepada Ibnu Abbas anis sorfi, tentang tukar menukar mata uang. Faqala, maka dia menjawab, ayat dan biyadin, apakah kontan? Qultu, saya jawab, na'am, ya. Qala, maka dia menjawab, fala ba'sa bih, tidak mengapa. Qala Abu Sa'id berkata, awa qala dzalik, apakah dia ngomong kayak gitu? Inna sanaktubu ilaih, sesungguhnya saya atau kami akan menulis surat kepadanya. Fala yuftikumu, maka jangan dia itu memberi fatwa kepada kalian. Qala fa wallahi, maka sungguh laqad jaa, sungguh telah datang ba'du fityani, sebagian dari budak-budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bitamrid, dengan kurma. Fa angkarahu, maka Nabi mengingkarinya. Faqala, maka dia mengatakan, ka'anna hadza, seolah-olah ini, laisa min tamri ardina, bukan termasuk dari kurma tanah kita. Qala, kana adalah fi tamri ardina, yaitu pada kurma tanah kita. Au qala fi tamril 'am ba'du thamar, pada tamar kurma kita tahun ini sebagian sesuatu, maksudnya ada rusaknya. Fa'akhadtu hadza, maka saya mengambil yang ini yang bagus, wazidtu ba'da ziyadah, dan saya tambahi dengan sebagian tambahan. Faqala, maka Nabi bersabda, ad'afta, kamu sudah menggandakan, arbaita, berarti kamu sudah riba, la taqrabanna hadza, betul-betul kamu jangan mendekati ini. Idza rabaka, jika meragukan kamu, minta mereka dari kurmamu, syai'un, sesuatu, fabi'hu, maka juallah. Thumma ashtari, kemudian belilah, alladzi turidu, apa yang kamu inginkan, minat tamri, dari kurma, itu kurma yang baik. Ini ringkasannya gini, Pak. Ibnu Abbas ini menyelisih mayoritas sahabat. Apa kata Ibnu Abbas? Dia mengatakan, la riba illa fin nasi'ah. Ini udah kita bahas dulu ya. Tidak ada riba kecuali kalau nasi'ah, yaitu tidak kontan. Sehingga menurut Ibnu Abbas, emas 1 gram ditukar dengan emas 2 gram boleh, yang penting kontan. Nah, itu ringkasan ceritanya begitu. Demikian juga kurma 1 kilo ditukar dengan 2 kilo, yang penting kontan boleh. Nah, itu fatwa Ibnu Abbas. Maka Abu Sa'id tadi menyelisih. Maka judul babnya apa? Perselisihan antara Ibnu Abbas dengan Abu Sa'id. Abu Sa'id keras, Pak. Apa kata Abu Sa'id? Tadi dia mengatakan, sanad tubu ilaihi falayutikum. Kita akan nulis surat kepada Ibnu Abbas, ngancam Ibnu Abbas, jangan sampai dia fatwa lagi kepada kalian dengan fatwa yang menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ringkasnya, pendapat itu sudah ditinggalkan oleh para ulama. Sehingga hadis yang tadi, ya, la riba, tidak ada riba illa kecuali fin nasi'ah. Nah, ini harus ditakwil, tidak bisa dipahami secara teks. Kenapa? Karena kalau dipahami secara teks berarti meninggalkan hadis yang lain.
Nah, kemarin sudah kita bahas ya, tidak ada riba kecuali dalam bab nasiah, tidak bisa dipahami secara teks, dan itulah ijma'nya para ulama setelah adanya khilaf dulu dari Ibnu Abbas, tapi kemudian khilafnya sudah punah sekarang ini. Sampai di sini dulu. Kita sudah bicara sekitar 55 menit. Silakan kalau ada pembahasan. Uang rusak ditukar. Berapa jadi berapa, Pak? 10.000 jadi 10.000. Nah, ya. Itu biasanya 10.000 jadi 10.000 atau jadi berapa? Oh, jadi 5.000 ya. Kurang ya. Gimana itu ya? Boleh enggak ya? Hmm. Nah, berarti ke bank aja, Pak. Ke bank insya Allah sama ya kalau di bank. Karena kaedahnya tadi, kalau mata uang sama mata uang, rupiah dengan rupiah harus sama. Mungkin dia ngambil untung jasanya dia ke bank. Tapi kan akadnya bukan akad jasa kan. Ya, nggak bisa. Monggo. Beli susu saya tidak punya. Yang 100.000. Sebenarnya ada jual juga lain tukangkan itu, tapi dia punya cuma 80.000. Terus saya ambil uang itu, kok tolong ya. Ini beda. Padahal mata uang dengan mata uang, ya, padahal mata uang dengan mata uang harus apa? Harus kontan ya. Sementara ini tidak kontan ya. Itu biasa di pasar biasa itu. Ya, milih sih. Itu karena tidak ada uang. Iya, ada. Kalau tidak ada uang, maka solusinya bukan tukar menukar, utang dulu aja. Ini saya uang 100.000, mau tukar 100.000 ada enggak? Enggak ada. Adanya berapa? 80. Ya sudah, saya utang dulu 80. Berarti yang 100.000-nya enggak usah kita kasihkan. Kita utang. Ya, terserah. Kalau utang itu kan terserah. Tapi kalau tukar menukar, nah ini tadi syaratnya harus kontan. Yang neko-neko yang melakukan, Pak ya. Karena saya nggak di pasar, jadi nggak pernah melakukan ini. Tapi yang di pasar mungkin setiap hari gitu ya. Nah, kalau uang yang sudah sangat lama, itu oleh para ulama dianggap bukan uang lagi, tapi dia barang. Jadi masuknya barang antik. Karena dia masuknya barang antik, maka dijual bukan sebagai mata uang. Contohnya saya punya uang 100 rupiah kertas merah. Masih ingat Pak ya? Nah itu seandainya dibeli orang dengan harga 100.000, boleh. Kenapa? Karena uang 100 rupiah itu sudah tidak dipakai untuk uang. Masuknya museum. Jadi kalau saya dibayar 100, itu karena dia membeli barang. Boleh. Nggak apa-apa. Itu memang ya, biasanya cara kita. Ini kan kita ini, kami pengalaman juga ketika di pernah awal saya juga itu, terima, nggak banyak. Paling-paling dilok kayak duit melek.
Diplester nggak bisa, disolasi. Oh gitu, kegunting gitu ya. Itu seharusnya ke bank aja Pak, daripada 10.000 jadi 5.000 itu nggak boleh.